Akhir-akhir ini ditemukan bangkai sapi dan kambing terjangkit penyakit mulut dan kuku yang dibuang di sungai. Di Provinsi Jawa Timur misalnya ditemukan di Kabupaten Lumajang dan Ponorogo. Sementara di Provinsi Jawa Tengah misalnya ditemukan di Kabupaten Semarang. Warga sekitar pun bisa membau aroma tak sedap. Lantas bagaimana dengan dampak lainnya terhadap kesehatan lingkungan, masyarakat dan hewan lain? Bangkai hewan yang dibuang ke sungai menyebabkan sumbatan sehingga air tidak bisa mengalir dengan lancar. Hal ini mengakibatkan kandungan oksigen di air berkurang sehingga hewan lain yang hidup di dalamnya akan mabuk atau mati. Bangkai hewan mengandung mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan jamur. Jika terbawa aliran dan air dikonsumsi hewan ternak berkuku belah lain, masih ada sisa virus yang berisiko menular. Baku mutu lingkungan hidup juga berkurang jika air dikonsumsi atau digunakan manusia. Tikus atau lalat yang hinggap di bangkai bisa menjadi media penularan ke hewan lain yang sehat. Bahkan bisa juga vektor tikus, lalat, nyamuk, dan kecoak membawa penyakit ke permukiman warga. Lalat itu mungkin dia membawa kuman salmonella yang ada di bangkai tersebut, atau tikus membawa kuman lagi yang lain, di situ misalnya leptospira atau apa. Mungkin sapinya tidak hanya menderita satu penyakit itu saja, mungkin penyakit-penyakit yang lainnya. Para peternak harusnya mengubur bangkai hewan di kedalaman sekitar 1 meter atau yang tidak bisa dikeruk hewan lain. Cara lain yang juga bisa dilakukan adalah menyiram dengan disinfektan. Hal ini pun berlaku bagi limbah jeroan atau bagian tubuh hewan lainnya. Kita bisa menyiram dengan desinfektan ya, bisa pakai kapur yang ini biasanya bukan kapur barus ya, kapur ini, atau mungkin deterjen atau mungkin desinfektan lain yang bisa matikan itu ya. Termasuk mungkin daging-daging yang sudah tidak kita perlukan itu bisa kita buang seperti itu ya, terus kita tanam atau kita kubur itu supaya kita tidak membahayakan ini. Bangkai hewan termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 yang mengandung kuman penyakit. Tindakan membuang bangkai hewan ke sungai melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di mana setiap orang dilarang mencemarkan dan merusak lingkungan hidup. Pengajar Hukum Lingkungan Universitas Airlangga, Suparto Wijoyo, mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan penyidikan terkait kejadian ini. Hal ini sekaligus menjadi bagian dari pelajaran publik. Tapi enforcement itu juga contoh, maksud saya. Paling tidak enforcement ini meskipun tidak sampai di pengadilan, ada satu proses penyidikan komprehensif tadi, dan itu pembelajaran. Pembelajaran bahwa membuang bangkai itu sama dengan seperti membuang limbah ke media lingkungan yang mengancam kesehatan publik, dan mengancam kesehatan itu bagian dari pelanggaran hukum. Tapi ingat, negara juga punya kewajiban sebagaimana pasal 28 huruf H Undang-Undang Dasar 45 itu, warga negara ini wajib diberikan lingkungan yang baik dan sehat. Pemerintah harus memberikan edukasi serta fasilitas penguburan bangkai hewan kepada peternak. Pemerintah juga punya kewajiban memulihkan kondisi lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Tim Liputan CNN Indonesia, Surabaya, Jawa Timur.